Episode 17. Lapangan sekolah dipenuhi anak-anak yang baru saja keluar dari kelas, hendak pulang. Juga lorong kelas dan anak tangga. Suara mereka bagaikan dengung lebah mengisi langit-langit. Sementara itu, di langit sesungguhnya, gumpalan awan tebal mengisi setiap pojokan. Musim hujan, pemandangan biasa. Aku bergegas mengejar Ali di antara keramaian, sedikit menyikut teman yang lain. "Hei, tunggu sebentar!" Aku meneriaki Ali. Kerumunan anak yang hendak menuruni anak tangga membuatku terhambat. "Hei Ali, tunggu!" Aku meneriakkan namanya. Ali menoleh sekilas. Tidak tertarik melihatku mengejarnya. Tetap berjalan santai. Aku berhasil mengejarnya, menutup jalan di depannya. "Nih, hadiah buatmu." Aku nyengir, menyerahkan bolpoin biru. Demi menatap bolpoin biru yang kusodorkan ke depan wajahnya, si jenis itu termangu. Tebakanku tadi saat mengerjakan ulangan bahasa Inggris benar. Kurang lebih beginilah ekspresi khas orang tertangkap tangan. Benda ini memang milik si biang kerok ini. "Brilian sekali. Kamu memata-mataiku selama ini. Tapi lain kali jangan gunakan ballpoint bodoh seperti ini. Gampang ketahuan. Lakukan dengan lebih cerdas." Aku sengaja meniru intonasi dan cara bicara Miss Keriting, satu-satunya guru yang cuek mengusir si jenis ini. Ali menelan ludah, ragu-ragu menerima ballpoint itu. Dia cengengesan. Sepertinya itu ekspresi terbaik rasa bersalah yang dia miliki. Aku menatapnya galak. "Nah, sebaiknya kamu tahu, rumahku bukan laboratorium fisika tempat kamu bebas bereksperimen. Meledakkan apalah, menyelidiki entahlah. Sore ini aku akan memeriksa seluruh rumah. Kamu pasti juga meletakkan sesuatu setelah kemarin jual muka kepada Mama dan Sally. Awas saja kalau aku menemukannya." Aku meninggalkan Ali yang entahlah mau bilang apa. Aku segera bergabung dengan kerumunan anak-anak yang hendak menuruni anak tangga. Sally menunggu di lapangan. Kami selalu pulang bareng. Dia bertanya kenapa aku lama sekali keluar dari kelas. Aku mengangkat bahu, menunjukkan langit mendung. Lebih baik bergegas mencari angkutan umum yang kosong. Setiba di rumah, Mama terlihat repot mengangkat jemuran. Gerimis turun saat aku turun dari angkot. Mama menyuruhku membantu. Aku mengangguk. Tanpa meletakkan tas sekolah, aku membantu membawa sebagian tumpukan pakaian. Meletakkannya di ruang depan. Masih lembab. Mama bilang biar dijemur lagi di halaman belakang yang semi tertutup. "Halo Put." Aku menyapa kucingku yang riang menyambutku di ruang tengah. Kepalanya menyundul-nyundulkan ke betis. Bulu tebalnya terasa hangat. "Kamu sudah makan siang?" Aku bertanya. Si putih mengeong pelan. Manja kusap-usap kepalanya. Aku teringat sesuatu. Menoleh sekitar. Baru saja aku bertanya dalam hati kemana si kucing satunya itu pergi sejak tadi pagi. Si hitam justru terlihat berjalan pelan menuruni anak tangga. Mata bundarnya menatapku. Aku tidak tahu persis apakah karena kejadian tadi malam. Kali ini aku merasa si hitam sedang menatapku tajam. Bukan tatapan antusias menyambutku pulang seperti 6 tahun terakhir. Aku merasa kucing itu tidak sekadar kucing lagi. Dia mengawasiku. Dan lihatlah, si hitam duduk diam di anak tangga terakhir. Kepalanya mendongak. Tidak meloncat menyambutku seperti biasanya. "Kamu lihat si hitam di sana, Put?"
Aku berbisik kepada kucingku. Si putih balas mengeong pelan. Kamu hari ini bermain dengannya tidak? Aku berbisik lagi. Si putih tetap mengeong seperti biasa. Aku menghela nafas. Seandainya tahu bahasa kucing, aku bisa bertanya pada si putih, apakah si hitam sungguhan tidak terlihat? Apakah si putih selama ini sebenarnya hanya bermain sendirian? Apakah si putih berteman dengan si hitam? Loh, kenapa belum berganti pakaian, Ra? Ayo, bergegas, ragamu kan juga lembab karena gerimis, nanti masuk angin loh. Mama yang membawa sisa jemuran menegurku. Ya, Ma. Aku mengangguk. Kita ke kamar dulu yuk, Put. Aku berbisik ke kucingku. Lantas beranjak menaiki anak tangga. Melewati si hitam yang tetap tidak bergerak dari duduknya. Hanya melihatku. Kecuali merasa ganjil karena terus memperhatikan si hitam, sisa hariku berjalan normal. Aku berganti seragam, makan siang, membantu mama mencuci piring dan peralatan dapur, lantas bebas panjang sore. Kamu sebenarnya mencari apa sih, Ra? Mama yang sedang menyetrika baju melihatku mondar-mandir 1 jam kemudian. Ada yang hilang, Ra. Mama yang sudah pindah merapikan keping DVD di ruang televisi bertanya untuk kesekian kalinya. Aku mengangkat bahu. Ballpoint Ra hilang, Ma. Ballpoint? Segitunya dicari. Kan bisa beli lagi. Aku nyengir. Namanya juga alasan. Alasan asal. Mana sempat kupikirkan baik-baik. Tapi setidaknya Mama tidak bertanya lagi. Membiarkanku terus mengacak-acak rumah. 2 jam tak kunjung lelah, aku akhirnya menghembuskan napas sebal. Tidak ada sesuatu yang ganjil. Ali boleh jadi tidak sempat memasang sesuatu. Atau dia kali ini memang jenius sekali, meletakkan alat penyadap yang tidak bisa ditemukan. 1 jam lagi berlalu sia-sia. Aku menghempaskan tubuh di kursi kamarku. Juga tidak menemukan apapun. Jam bebasku habis percuma. Padahal aku sudah membayangkan menemukan alat penyadap yang besok bisa kulemparkan kepada Ali. Aku bergegas mandi sore setelah diingatkan Mama. Lampu jalanan mulai menyala, matahari beranjak tenggelam. Gerimis tetap begitu-begitu saja, tidak menderas, tidak juga mereda. Papa pulang malam lagi ya, Ma? Aku bertanya pada saat makan malam. Ditemani Mama. Iya. Tadi siang Papa menelepon. Kemungkinan Papa pulang lebih malam dibandingkan kemarin. Pekerjaan Papa di kantor semakin menumpuk. Mama menghela napas prihatin. Aku sedikit bertanya soal Papa. Seharusnya aku bisa mencari topik percakapan yang lebih baik. Bukan bilang apa saja yang terlintas di kepalaku. Asal komen. Minggu depan, pas arisan, semua keluarga datang ya, Ma? Aku kali ini sengaja memilih topik yang pasti membuat Mama lebih tertarik. Lebih riang. Mama tersenyum. Mengangguk. Iya, tantemu bahkan mau menginap semalam. Oh ya? Aku berseru riang. Tuh kan, bahkan aku sendiri ikut semangat. Iya, Tante Anita bilang bakal bawa si Jeko biar bisa bermain bersama si putih atau si hitam. Sungguh? Mataku membesar. Mama tidak sedang menggoda Ra kan? Mama tertawa, mengangguk. Itu sungguhan. Jeko itu nama kucing milik Tante Anita. Makan malam selesai setengah jam kemudian, dihabiskan dengan
membahas rencana arisan keluarga minggu depan. Di luar hujan mulai turun lebat. Agak ajaib memang hari ini. Tumben tidak ada PR yang harus kukerjakan untuk besok. Aku malas belajar matematika persiapan ulangan minggu depan. Masih lama, nanti saja. Juga malas membaca novel tebal itu. Aku akhirnya hanya bermain dengan si putih. Tapi itu pun tidak lama. Rasanya ganjil sekali melempar gulungan benang wol, lantas si putih riang menyambarnya. Antusias membawanya kembali ke pangkuanku. Sementara si hitam, kucing satunya lagi, duduk di atas kasur memperhatikan. Tidak tertarik. Aku melirik si hitam lalu berbisik kepada si putih yang manja ku gendong. Aku bertanya lagi apakah si putih melihat si hitam yang duduk mengawasi. Mana ada kucing normal yang tidak tertarik main lempar-lemparan. Bukankah dulu si hitam senang sekali melakukannya? Atau tidak? Aku menghela nafas, beranjak berdiri. Meletakkan si putih. Baru pukul 9 aku memutuskan tidur lebih awal. Tidak ada hal seru yang bisa kulakukan dengan seekor kucing aneh yang terus mengawasiku. Aku malas mengenakan sandal, pergi ke kamar mandi, gosok gigi. Keluar dari kamar mandi, aku benar-benar melupakan sepotong kalimat percakapan tadi malam. Tepatnya, aku tidak memperhatikan bahwa ada janji pertemuan berikutnya. Aku bersenandung pelan, kembali ke kamar, menutup pintu, menguap, bersiap meloncat ke atas kasur. Saat itu, telingaku mendengar si hitam justru menggeram ke atas kasurku, di atas kasurku. Belum genap aku memperhatikan kenapa si hitam terdengar begitu galak. Sosok tinggi itu telah berdiri di dalam cermin. Halo gadis kecil. Aku refleks menoleh. Kamu sepertinya tidak sedang menungguku. Sosok tinggi kurus itu tersenyum suram. Cerminku terlihat lebih gelap dibanding biasanya. Tidak ada bayangan apapun di dalamnya. Selain wajah tirus, kuping mengerucut, rambut meranggas. Sosok tinggi kurus itu telah kembali, memandangku dengan tatapan berbeda seperti malam sebelumnya. Dia marah. Aku refleks meraih sesuatu. Sial. Tidak ada yang bisa aku jadikan senjata selain sandal jepit yang kukenakan. Aku menyesal meletakkan pemukul bola kasti di dalam lemari. Harusnya kamu mulai terbiasa, nak. Sosok tinggi kurus itu berkata datar, menatap sandal jepit yang kupegang. Suaranya mengambang di seluruh ruangan. Meski dia berbicara dari dalam cermin, 2 dimensi, tidak berkurang jelasnya. Padahal, hujan deras turun di luar. Bagaimana latihanmu hari ini? Sosok itu bertanya, langsung ke pokok persoalan. Latihan apa? Aku balas bertanya, menatap tidak mengerti ke dalam cermin. Si hitam menggeram keras. Aku menoleh. Kucing itu meloncat ke kursi tempat tas sekolahku berada. Dengan mulut dan cakar kakinya, si hitam menarik keluar novel tebal itu, mengeong galak. Dia menunjukkan novel dengan mulutnya. Aku menelan ludah. Ternyata latihan itu. Bukankah sudah kukatakan gadis kecil, kita bisa melakukan ini dengan mudah, atau dengan sulit, tergantung dirimu sendiri. Sosok tinggi kurus itu menatap kecewa. Kamu tidak melakukan perintahku. Bahkan kamu menganggap ringan perintahku. Aku refleks mundur 1 langkah. Kamu tahu, kamu seharusnya sudah bisa menghilangkan novel itu. Sosok tinggi itu membentak. Cerminku semakin gelap. Bahkan aku bisa melihat cermin itu seolah mengerut karena marah. Aku sudah melakukannya. Aku menjawab ketus.
Mekanisme bertahanku muncul. Bukan salahku kalau novel itu tidak mau menghilang. Itu karena kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu pikir ini semua lelucon. Sosok tinggi kurus itu tidak mengurangi volume bicaranya. Nafasnya menderu, menimbulkan embun tebal di cermin. Baik, dia membutuhkan motivasi yang untuk melakukannya. Sosok itu menoleh ke si hitam. Kamu berikan apa yang ia butuhkan. Sebelum aku mengerti maksud kalimat sosok tinggi kurus di dalam cermin, si hitam menggeram kencang, loncat ke atas kasur, menyergap si putih. Gerakannya cepat sekali. Bahkan sebelum si putih sempat bereaksi, dua kaki depan si hitam sudah mencengkram leher si putih. Si hitam mendesis galak, menatapku. Inilah motivasinya, gadis kecil. Sosok tinggi kurus itu menatap tipis. Akan kuhitung 1-10. Jika kamu tidak berhasil menghilangkan buku tebal itu, si hitam akan merobek kepala si kucing kesayanganmu. Kilau petir menyambar terang di ujung kalimatnya. Gelegar guntur membuat ngilu. Hujan deras terus membungkus kota. Aku mematung. Bukan karena menyaksikan sosok tinggi kurus itu menatapku begitu marah, atau cerminku yang gelap sempurna menyisakan sosok itu, tapi karena melihat dua kucingku, si putih mengeong lemah seperti minta tolong, sama sekali tidak bisa bergerak. Tubuhnya dikunci si hitam di atasnya. Mulut si hitam membuka, memperlihatkan taring panjang. Suaranya mendesis mengancam. Bulu tebalnya yang lembut sekarang berdiri. Aku tidak akan pernah bisa mengenali lagi si hitam, kucingku itu.